Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, ya ikhwah, saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Semoga Allah merahmati kita semua. Wa arsyadani Allah wa iyyakum ila sabili wa ta'atih. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita di atas jalannya yang lurus dan senantiasa menolong kita untuk istiqamah di atas ketaatan kepadanya hingga akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah. Alhamdulillahirabbil alamin, senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala baik dengan lisan kita, menggunakan lisan kita untuk banyak-banyak memuji Allah Subhanahu wa taala, ataupun dengan hati kita dan serta dengan hati kita meyakini bahwasanya segala kenikmatan itu murni datangnya itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala saja, bukan dari selainnya. Nah, itu bentuk syukur kita. Terlebih lagi bentuk syukur kita dengan seluruh anggota badan kita, yaitu menggunakan kenikmatan yang Allah berikan untuk ketaatan kepadanya, bukan sebaliknya, bukan untuk kufur nikmat, bukan malah kenikmatan itu digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu senantiasa kita ingatkan pada kita semua, dan ini juga senantiasa diingatkan hampir semua para khatib, para dai, para muballigh, para penceramah, untuk kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga semoga salawat dan salam dari Allah Subhanahu wa taala senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi kita yang mulia Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya dan juga para sahabatnya, dan juga orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga hari kiamat kelak, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai pengikutnya yang baik. Jamaah rahimakumullah, kita masih melanjutkan tafsir Al-Qur'an oleh Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Di pertemuan yang lalu kita belum selesai membaca tafsir dari surah Alhaakumut Takatsur, atau diringkas surah At-Takatsur. Di dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Alhaakumut Takatsur. Nah, jadi sambil kita merojaah, mengingat-ingat ya, mengulang-ulang terjemahannya. Alhaakumut Takatsur, ya, artinya berbanyak-banyakan. Jadi terjemah aslinya itu memang berbanyak-banyakan. Cuman kalau dalam terjemah bahasa Indonesia sering diterjemahkan dengan bermegah-megahan. Ya, karena saking banyaknya jadi kelihatan megah ini. Bermegah-megahan itu telah melalaikan kalian. Telah melalaikan kalian. Hatta zurtumul maqabir. Sampai kalian itu masuk ke dalam kuburan. Artinya sampai kalian mati baru bisa tidak berbanyak-banyakan, baru tidak bisa bermegah-megahan. Kalla, janganlah seperti itu. Saufa ta'lamun, kelak kamu akan mengetahui. Summa kalla, kemudian janganlah seperti itu. Saufa ta'lamun, kelak kamu akan mengetahui. Kalla, janganlah seperti itu. Lau ta'lamuna ilmal yaqin, apabila kalian itu mengetahui dengan ilmu yang yakin. Jawaban dari ayat ini dijelaskan para ulama, apabila kalian mengetahui dengan ilmu yang yakin, ini khitabnya
umum kepada kaum mukminin juga orang-orang non mukmin. Sehingga artinya apabila kalian mengetahui dengan ilmu yang yakin, niscaya kalian tidak akan lalai. Jadi niscaya bermegah-megahan itu tidak akan melalaikan kalian. Nah, ini bagi orang yang beriman tentunya tidak akan lalai. Tapi bagi orang kafir maka dia akan lalai, maka masuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala berikutnya, la tarawunnal jahim. Sungguh kalian itu akan melihat neraka jahim. Nah, ini akibat daripada orang yang lalai dikarenakan bermegah-megahan dengan dunia. Tsumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Kemudian kalian sungguh akan melihat neraka jahim itu dengan pandangan yang yakin, ainal yakin. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kemudian sungguh kalian itu akan ditanyai, akan dimintai pertanggungjawaban pada hari itu, yaitu pada hari kiamat, anin na'im, dari kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kalian. Itu kenikmatan-kenikmatan yang menimbulkan kalian itu bermegah-megahan. Kenikmatan-kenikmatan yang menimbulkan kalian itu lalai dari tujuan kalian itu diciptakan di dunia ini. Ini surah At-Takatsur. Kemarin kita sudah baca sebagian ayat yang artinya berbanyak-banyak. Kemudian jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita melanjutkan mungkin ada beberapa hal yang mungkin bisa kita pikirkan atau kita renungkan. Terkadang kita melihat ada misalkan tokoh agama, entah ustaz atau kiai atau mubalik atau dai, ataupun bukan tokoh agama tapi dia orang yang soleh misalkan, orang yang baik, orang yang ahli ibadah misalkan. Namun mungkin kita lihat penampilannya tuh selalu kayak bahasanya itu perlente misalkan gitu, rapi terus gitu. Ya, kelihatan kayak orang yang punya bahasanya gitu ya. Apakah seperti itu tuh dikatakan takasur, bermegah-megahan? Tentunya tidak mutlak. Tidak mutlak jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena apa? Karena mengingat ada sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dicantumkan dalam kitab Adabul Muslim fil yaumi wa laila, adab seorang muslim sehari-hari, dalam bab adabul libas wa zinah, adab berpakaian dan berhias. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melihat ada seorang sahabat pakaiannya lusuh. Pakaiannya sudah jelek misalnya gitu ya. Sudah lama. Sudah bahasanya kita tuh warnanya sudah bladus ya gitu. Saking lamanya kena matahari, jemur kena apa atau dibuat kerja sampai ada intinya lusuh, pakaiannya sudah jelek. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabat itu, "Idza ataakallahu malan fal yura'asa." Ya, artinya apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadamu harta, memberikan rezeki kepadamu, maka nampakkanlah asar daripada nikmatnya Allah tersebut. Artinya apa? Ini juga merupakan aplikasi daripada rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat pada kita untuk bisa beli baju gitu. Beli pakaian, beli kendaraan, beli kendaraan. Yang penting hatinya itu tidak tertaut dengan dunia. Yang penting hatinya itu tidak tertaut dengan dunia, dan apa? Yang penting itu hatinya itu masih ada rasa simpati dan empati kepada saudaranya yang mungkin membutuhkan. Ya, mungkin berada di bawahnya. Artinya apa? Ketika ada saudaranya yang butuh, kemudian sampai bahasa kasarnya itu sampai minta-minta kepada dia, ya, maka diberi. Bukan orang yang bakhil, cuma sekedar mengumpulkan harta, tapi dia bakhil gitu. Jadi seperti itu, bukan berarti orang yang kelihatannya itu penampilannya kelihatan wah itu berarti takasur, tidak mutlak seperti itu. Ya. Tapi memang ada juga yang memang dia itu
memperbanyak hartanya. Namun di sisi yang lain, jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu saya pernah mendapati sendiri betul terjadi itu. Ya, mungkin ini juga yang termasuk orang yang takasur, mengumpulkan, memperbanyak-banyak harta. Makanya kita terjemahkannya itu sebenarnya bukan hanya bermegah-megahan, tapi berbanyak-banyak, memperbanyak. Karena orang ini yang saya lihat sendiri, hartanya itu banyak banget. Tapi dia tidak bermegah-megahan. Contohnya misalkan saya dulu kan asli Peterangan lah. Tetangga saya orang pasar. Sudah sepuh, mbah-mbah ya. Rumahnya tuh tingkat besar, dibuat kos-kosan. Dagangannya di pasar juga laris. Tapi penampilannya ya tahu sendiri kan, mbok-mbok di pasar itu bagaimana. Penampilannya seperti itu, bahkan tidurnya itu tidak di rumah. Tidurnya di pasar. Ya sudah, kadang malam ditemani sama tikus lewat gitu. Itu bukan bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang namanya takasur, artinya mau perbanyak-banyak harta saja, tapi dia tidak bersyukur atas nikmat Allah, tidak menikmati gitu. Harusnya kan dia punya rumah, istirahat di rumah dengan nyaman, dengan tenang. Kok ya sampai segitu gitu. Itu satu. Kemudian ada juga sekarang saya tinggal di daerah Madinah Dalam. Lagi mau nyamar intel lagi. Kayak gitu nyamar ini. Ya. Ada juga itu saya dapati di mata saya itu. Orangnya juga punya kontrakan, rumahnya beberapa, istilahnya tuh di kontrak-kontrakkan rumahnya. Tapi masih aja pekerjaannya apa? Mulung. Mulung. Jadi kalau orang yang nggak tahu melihat beliau itu udah sepuh, mulung kan kasihan. Kita kan ngasih uang. Padahal kita sendiri loh kadang yang ngasih uang tuh punya utang banyak itu. Nah, sedangkan dia itu masya Allah orang kaya. Nah, sama juga kasus-kasus para pengemis di jalan itu. Ternyata mereka itu di rumahnya gedong-gedong gitu. Nah, itulah yang namanya at-takatsur, mungkin masuk dalam ayat ini. Mereka itu memperbanyak tapi tidak kelihatan bermegah-megahannya. Jadi berbanyak-banyak. Jadi intinya segala sesuatu dalam agama ini itu diperhitungkan dari siapa? Amalan hatinya, nyatanya yang tersembunyi. Kadang zahir itu bisa menipu, tapi memang kita ya mau nggak mau asalnya menilai orang secara zahirnya. Nah, lalu apakah salah kita membantu orang yang kelihatannya kasihan gitu? Tidak salah. Kita tidak salah, yang salah ya dia berarti. Dia akan nanti kelak mempertanggungjawabkan di hadapan Allah atas at-takatsurnya dia itu, memperbanyak hartanya. Kalau kita sekedar membantu tidak tahu ya, itu termasuk sedekah kita, amal saleh kita, maka itu tidak masalah. Nah, demikian pula ketika seseorang yang dohirnya itu menampakkan suatu yang kelihatannya tuh orang melihat tadi perlente atau tidak ada kesusahan, itu juga merupakan bentuk syukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diingatkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala. Beliau Imam Syafi'i rahimahullah taala itu pernah menyebutkan ada 3 perhiasan yang harusnya dimiliki seorang muslim. Yang pertama itu disebutkan itu kitmanul faqri hatta yadhunun nas annaka ghaniyyun. Jadi menyembunyikan kefakiran sehingga manusia itu menyangka kamu adalah orang yang kaya. Jadi kelihatannya kok seneng tuh, kelihatannya mampu tuh. Ya, jadi orang itu melihatnya itu kaya, orang ini kaya. Lah, repotnya Pak, kalau ada kemudian teman kita, kalau kita sikapnya seperti itu, tapi kita memang harus seperti itu. Ada teman kita mendatangi nembung utang, lah itu yang repot. Lah, pas nyala itu 100 sih Mas. Lah itu kita tuh sudah berusaha menyembunyikan kefakiran kita itu. Sebetulnya kita tuh juga nggak punya Mas itu, cuman kita kelihatan punya terus itu. Lah itu pas-pasan nih gitu. Lah ada ditembung ya repot nih serba salah nih. Tapi itu merupakan masya Allah itu perhiasan seorang muslim yang diingatkan Imam Syafi'i rahimahullah taala. Kemudian yang kedua itu kitmanul ghadab, menyembunyikan kemarahan. Hatta yazunnan nasu annaka radin, menyembunyikan kemarahan. Orang itu senantiasa kelihatan senyum, ramah, terus santun. Jadi walaupun dia itu sedang marah tidak kelihatan marahnya. Itu juga termasuk alat yang baik. Dan yang ketiga, kitmanu syiddah hatta yazunnan nasu annaka
mutana'im. Jadi menyembunyikan kesusahan. Sampai orang itu menyangka kamu senantiasa mendapatkan kenikmatan. Ya, ini merupakan bentuk kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak serta-merta jangan sampai takabur kamu. Nah, terus kemudian pakaiannya kusut, kucel, lusuh gitu. Tidak seperti itu. Nah, karena definisi zuhud pula, orang kan kadang itu kan alasannya ya zuhud terhadap dunia. Zuhud itu maknanya jelas para ulama adalah meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Kalau misalkan dia berpenampilan rapi, bagus, pakai parfum wangi, kan gitu. Ya, dalam rangka apa? Untuk ibadah kepada Allah biar dia khusyuk, maka itu lebih bagus. Ya, maka itu lebih bagus karena Allah Subhanahu wa taala itu Maha Indah dan mencintai keindahan. Nah, itu merupakan bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu mengingatkan agar kita tidak salah paham menilai orang. Orang ini kelihatannya kok takasur itu ya, itu tidak bisa secara mutlak kita nilai dari yang nampak saja. Ya, wallahu alam. Kita lanjutkan perkataan Syekh Sa'di rahimahullah taala di dalam tafsirnya. Kemarin sampai firman Allah Subhanahu wa taala, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Ai law ta'lamuna ma amamakum ilman yasilu ilal qulub lama alhaakumut takatsur labadartum ilal a'malis sholihah. Jadi sampai firman Allah Subhanahu wa taala, kalla janganlah begitu, lau ta'lamuna ilmal yaqin. Apabila kalian itu mengetahui dengan ilmu yang yakin, ya, niscaya kalian itu tidak akan lalai. Tidak akan lalai akibat at-takatsur, bermegah-megahan atau berbanyak-banyakan harta dunia. Namun itu bagi orang-orang yang beriman. Adapun orang-orang yang tidak beriman, saya katakan walakin ada man ilmil haqiqi sayyarakum ila ma tarawunna. Tidak adanya ilmu terhadap hakikat daripada dunia, maka hal itu akan menjadikanmu sebagaimana apa yang kamu lihat nanti. Yaitu apa? Al-jahim, neraka jahim. Karena kamu telah lalai terhadap tujuan kamu diciptakan di dunia. Jadi lalainya di sini artinya lalai terhadap ibadah. Jadi sekali lagi kalau misalkan orang itu senang dengan harta tapi hartanya itu digunakan untuk ibadah, maka tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Jadi ibaratnya itu ya, dunia atau harta itu ada di tangan kita itu bukan suatu masalah. Yang jadi masalah adalah ketika harta dunia itu ada di dalam hati kita. Nah, itu yang jadi masalah, kita akan tenggelam gitu. Tapi kalau masih di tangan kan mudah untuk melepaskannya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tarawunnal jahim. Sungguh kalian itu akan melihat neraka jahim. Ai maksudnya adalah la taridannal qiyamatu. Sungguh hari kiamat itu akan datang. Fal tarawunnal jahima, maka sungguh kalian akan melihat neraka jahim nanti di hari kiamat. Allati a'addaha Allahu lil kafirin. Yang Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan neraka tersebut untuk orang-orang kafir. Nah, di sini ada kalimat a'addaha Allahu, Allah telah mempersiapkan. Termasuk akidah Islamiyah, termasuk akidah kaum muslimin itu mengimani bahwasannya surga dan neraka itu saat ini sudah ada. Ya, sudah ada. Kenapa? Dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat itu Allah Subhanahu wa taala firmankan misalkan tentang surga berarti uiddat lil muttaqin. Dipersiapkan untuk orang-orang yang takwa. Sedangkan apa neraka uiddat lil kafirin, dipersiapkan untuk orang-orang kafir. Ya, namanya sesuatu yang dipersiapkan, maka kata ulama hal itu sudah ada. Ya, demikian pula kejadian-kejadian peristiwa Isra Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di peristiwa itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dinampakkan kepadanya surga dan neraka. Maka di situ menunjukkan bahasanya surga dan neraka itu sudah ada, sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu untuk orang-orang kafir, mereka akan melihat neraka jahim.
Kemudian tsumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Kemudian sungguh kalian itu akan melihat neraka jahim itu dengan ainal yakin, pandangan yang yakin. Jadi kemarin sudah disebutkan tingkatan ilmu itu ada 3. Yang pertama ilmul yakin, pengetahuan yang yakin. Pengetahuan yang yakin tidak harus melihat, tapi kita bisa mengetahui dengan belajar informasi dari orang lain, terutama dalam masalah Islam, informasi dari Al-Quran, dari hadis, itu menjadi ilmu yakin. Nah, kemudian lebih naik tingkat lagi menjadi ainul yakin, pandangan yang yakin. Apa pandangan yang yakin? Yaitu kata beliau ini, ai ru'yatun basariyatun, pandangan mata. Pandangan dengan mata, jadi akan melihat ya, neraka jahim dengan pandangan mata semakin yakin lagi. Nah, semakin yakin lagi. Kemudian tingkat yang lebih tinggi lagi apa? Hakul yakin. Kenapa hak? Benar-benar karena merasakan. Nah, di dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan hakul yakin. Nah, karena tidak semua yang disampaikan dalam ayat ini itu ya tidak semuanya merasakan, karena ada yang disampaikan untuk orang-orang yang beriman. Ya, dijelaskan di dalam beberapa penjelasan ulama, nanti di alam kubur itu semua akan diperlihatkan adanya surga dan neraka. Orang-orang yang beriman pun itu akan dinampakkan neraka, namun kemudian neraka itu ditutupkan, dinampakkan bagi dia surga. Sedangkan sebaliknya, untuk orang-orang kafir nanti di alam kubur akan dinampakkan surga, kemudian surga itu ditutup, maka dinampakkan bagi dia neraka. Waliyadzubillah. Jadi semuanya akan melihat dengan ainul yakin, tapi tidak semuanya merasakan. Yang hanya merasakan hanyalah orang-orang yang kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini saya mengatakan tadi la tarawunnal jahim, tsumma la tarawunnaha ainal yakin, ai ru'yatun basariyatun, kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, wa ra'al mujrimuna an-nar fadhannu annahum waqi'uha wa lam yajidu anha masrifa. Wa ra'al mujrimun, dan orang-orang mujrim, orang-orang mujrim itu orang-orang yang berbuat dosa, orang-orang jahat yang berbuat dosa, ra'a, melihat, an-nar, neraka. Fadhannu, maka mereka pun menyangka. Tapi dzan di sini menyangka artinya meyakini. Jadi dzan itu kadang artinya sangkaan, kadang artinya sesuatu yang yakin. Karena dzan itu kalau persentase itu antara 50 sampai 100%, jadi tengah-tengah. Antara 50 sampai 100% dalam keyakinannya. Jadi masih prasangka, tapi prasangka kuat, itu dzan. Maka mereka meyakini annahum, bahwasanya mereka itu muwaqi'uha, akan jatuh ke dalamnya. Itu jatuh ke dalam neraka. Ini orang-orang mujrim, orang-orang berbuat maksiat kepada Allah. Walam yajidu, dan mereka tidak akan mendapati anha, dari neraka itu masrifa, sesuatu yang bisa memalingkan dia, sesuatu yang bisa menyelamatkan dia, menghindarkan dia dari api neraka. Nah, maksud dari Syekh rahimahullah taala dalam ayat ini fokus pada kalimat ra'al mujrimunan nar. Ra'a artinya melihat. Jadi orang-orang mujrim nanti akan atau bakal melihat neraka. Sebagaimana tadi firman Subhanahu wa taala dalam surah At-Takatsur ini, tsumma latarawunnaha ainal yaqin. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kemudian sungguh kalian itu akan dimintai pertanggungjawaban, akan ditanyai yauma idzin, pada hari itu, pada hari kiamat, 'anil na'im, dari kenikmatan-kenikmatan. Alladzi tana'amtum bihi, kenikmatan-kenikmatan yang kalian itu sudah bernikmat-nikmat dengannya, kalian sudah senang-senang dengannya, fi dari dunia. Di halaman berikutnya. Fi dari dunia, di negeri dunia. Jadi di dunia kalian sudah senang-senang, itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Hal, apakah kuntum bisyukrihi, kalian itu mendirikan atau menegakkan rasa syukur kepadanya, wa adaitum haqqallahu fihi, dan kalian
tunaikan haknya Allah di dalamnya, walam tasta'inu bihi, dan kalian itu tidak menggunakan kenikmatan tersebut ala ma'asihi, untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa yun'imukum na'iman a'la minhu wa afdal. Sehingga kalau seperti itu keadaannya, yaitu keadaan orang-orang yang beriman itu, dia menegakkan rasa syukur kepada Allah atas kenikmatan tersebut. Dia menunaikan hak-haknya Allah. Jadi dia gunakan nikmat itu untuk ketaatan kepada Allah. Dan dia tidak menggunakan kenikmatan tersebut untuk maksiat, maka Allah akan memberikan kenikmatan pada kalian na'iman a'la, dengan kenikmatan yang lebih tinggi. Lebih tinggi darinya, wa afdal, dan lebih utama, yaitu kenikmatan di mana? Di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini pengingat bagi kita yang mengaku sebagai seorang muslim, seorang mukmin, hendaknya kita, seandainya Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita nikmat yang banyak, maka hendaknya kita syukuri nikmat tersebut dengan sebenar-benarnya rasa syukur. Atau sebaliknya, ini kondisi orang-orang yang kafir terhadap Allah. Ataukah igtarartum bihi, kalian itu tertipu dengan kenikmatan yang banyak itu. Walam taqumu bisyukrihi, dan kalian itu tidak menegakkan rasa syukur kepadanya. Bahkan rubbama, terkadang ista'antum bihi, kalian itu menggunakan kenikmatan tersebut ala ma'asillah, malah menggunakan kenikmatan tersebut untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa balasannya? Fayu'aqibukum, maka Allah akan mengiqab kalian, Allah akan menghukum kalian ala dzalika, atas dasar hal itu tadi, sebagai balasan. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, wa yauma yu'radul ladzina kafaru, pada hari dinampakkan kepada orang-orang yang kafir, alan nar, terhadap neraka. Jadi akan dinampakkan neraka kepada orang-orang yang telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditanyakan kepada mereka, adhabtum tabibatikum, kalian itu telah menggunakan kebaikan-kebaikan kalian, tayyibatikum, adhabtum tayyibatikum fi hayatikum, kalian telah menggunakan kebaikan-kebaikan kalian yang ada di dalam kehidupan kalian di dunia, wastamtum biha, dan kalian telah bernikmat-nikmat dengannya, fal yauma yujzauna, maka pada hari ini tudzauna, kalian itu akan dibalas dengan adzabul hun, adab yang menghinakan. Nah, ini balasan bagi orang-orang yang kufur terhadap nikmat Allah, orang-orang yang lalai terhadap tujuan diciptakan di dunia ini, dikarenakan tersibukkan dengan berbanyak-banyakan atau bermegah-megahan. Kemudian jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari surat ini, itu sebagaimana yang dijadikan judul ya oleh Pak Setia, Masya Allah, itu meskipun itu bukan hadis ya, tapi itu sebagian ulama membawakan riwayatnya, sebagian ada yang menisbatkan kepada sahabat, ya, ada yang menyebutkan Ali bin Abi Thalib, atau ada yang menyebutkan kepada orang-orang terdahulu dari generasi kaum muslimin, yaitu menjelaskan tentang kalimat al-amwalu dunyawiyah halaluha hisab wa haramuha azab. Jadi tidak ada enaknya Pak sebetulnya harta dunia ini. Dikatakan itu al-amwalu dunyawiyah, harta-harta duniawi itu halalnya itu dihisab. Halalnya akan dihisab, haramnya akan diazab. Jadi halaluha hisab, haramuha azab. Jadi intinya nggak ada enaknya. Haram akan diazab, halal akan dihisab. Nah, dihisab itu bagaimana? Dihisab itu akan dihitung-hitung, akan dipertimbangkan, nanti ditimbang. Nah, amal
kebajikan daripada yang dia amalkan atas nikmat yang telah Allah berikan pada dia akan ditimbang dibandingkan dengan amal-amal keburukan yang telah dia lakukan. Atau kenikmatan-kenikmatan itu akan dimintai pertanggungjawaban. Seperti apa? Harta itu akan dimintai pertanggungjawaban. Harta itu banyak pertanggungjawabannya. Yang pertama, dari mana kamu mendapatkan harta itu? Ya, halal atau haram. Itu juga harus dipertimbangkan. Itu dari mana itu akan ditanyai itu. Kemudian akan ditanyakan apa? Untuk apa kamu belanjakan? Ya, apakah kamu gunakan untuk bersyukur kepada Allah? Apakah hanya untuk hal-hal yang mubah atau malah justru untuk bermaksiat kepada Allah? Itu akan diminta pertanggungjawaban. Termasuk juga umur kita, ya, usia kita, waktu kita, ya, maka hendaknya kita bersyukur, alhamdulillah, ketika ada di dekat kita, dekat rumah, apalagi di masjid, itu adalah ada majelis ilmu, ada pengajian yang di dalamnya dibacakan ayat Allah, dibacakan hadis Nabi, yang kita juga bisa bersalawat atas Nabi. Nah, itu juga merupakan pemanfaatan waktu kita. Nah, jadi waktu kita itu kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Dan logikanya itu, meskipun ini perkara yang gaib, nanti masalah hisab kan perkara yang gaib, kita tidak bisa membayangkan bagaimana, tapi ada gambaran-gambaran yang disebutkan dalam hadis. Jadi hisab itu seseorang itu akan berdiri menunggu lama di padang mahsyar dalam keadaan panas yang luar biasa. Disebutkan dalam hadis Rasulullah bersabda, "Inna syamsa tadnu minal khalaiqi biqadri mil." Jadi sesungguhnya nanti matahari di hari kiamat itu akan mendekati manusia, mendekati kepala kita kepada manusia itu sejarak 1 mil. 1 mil. Nah, 1 mil itu dijelaskan para ulama ada 2 makna. Bisa 1 mil yang artinya 1,6 kilometer ya, kurang lebih segitu, atau 1 mil. Mil itu dalam bahasa Arab itu alat celak. Ngertos celak betul lah, yang biasanya untuk mata celaan gitu loh. Nah, itu kan ada pensil gagangnya lah. Nah, sekecil itu. Sekitar 1 ruas, Masya Allah. Jadi matahari akan sedekat itu. Nah, maka orang itu dalam keadaan menunggu hisabnya itu kepanasan seperti itu. Luar biasa panasnya. Nah, ibaratnya itu kalau kita sebagai bapak-bapak, apalagi bapak-bapak, misalkan uang kita makin banyak misalkan. Ya, kita kasihkan ke istri kita, belanjanya makin banyak, kita di mall itu. Nah, itu kan nunggu hitungan Pak, nunggu kasir kan. Nah, itu lama apa sebentar Pak? Nah, yang lama berarti hartanya kan banyak. Jadi nikmatnya yang banyak itu maka hisapnya akan lama. Tapi kalau cuma belanja satu sedikit itu hisapnya akan sebentar. Ya, maka dari itu beberapa dalil menjelaskan bahwasanya orang miskin dibandingkan orang kaya nanti masuk surganya lebih duluan orang miskin. Kenapa? Karena hisapnya cepat, gitu. Belanjanya kan sedikit Pak. Cepat masuk surga daripada orang yang kaya. Sisi yang lain apa? Sisi yang lain orang miskin itu di dunia itu ya banyak sengsaranya kan itu. Kalau orang yang kaya kan sudah banyak merasakan kenikmatan, ya maka didahulukan yang miskin dulu. Tapi bukan berarti ini mengajak kemiskinan. Kita itu mengajak apa? Mengajak bersyukur kepada Allah. Seandainya Allah berikan nikmat kepada kita, ya kita gunakan ya untuk banyak-banyak ibadah, terutama sedekah dan yang lainnya. Kemudian di dalam tentang tafsir surah At-Takatsur ini, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala itu banyak membawakan hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang bisa menjadi pengingat kepada kita semua. Di antaranya kemarin sudah disebutkan tentang surat ini, Rasulullah bersabda, ada seorang hamba itu berkata, mali, hartaku, hartaku. Ya. Nah, karena dia itu terlena, ya, lalai dengan harta benda dunia. Maka Rasulullah SAW menyikapi orang yang seperti itu, beliau bersabda, sesungguhnya harta itu ada 3 macam. Yang pertama adalah apa yang kamu makan, maka itu akan hilang, akan jadi kotoran.
Kemudian yang kedua, apa yang kalian pakai, pakaian atau kendaraan yang lainnya, maka itu akan usang. Dan yang ketiga adalah apa yang kalian sedekahkan, dan itulah yang akan kekal abadi. Itulah yang akan kekal abadi, yang akan menjadi pahala kita yang terus mengalir apabila sedekahnya sedekah jariyah. Kemudian di dalam hadis yang lain, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, masih di dalam tafsir Ibnu Katsir, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yatba'ul mayyita salatah." Ini juga menjadi pengingat buat kita semua, hendaknya kita renungkan. Yatba'ul mayyita salatah. Ada 3 perkara yang akan mengikuti mayit, ya, jenazah. Jadi kalau kita meninggal, itu ada 3 perkara yang akan mengikuti kita. Fayarji'u isnani. 2 itu akan pulang, akan meninggalkan kita. Udah kita tinggal di kuburan saja. Kemudian wayabqa ma'ahu wahid, dan akan tetap menemani dia satu saja. Yatba'uhu, yang mengikuti si mayit itu ada 3, siapa saja mereka? Ahluhu, keluarganya, ngantar ke kuburan. Wa maluhu, dan hartanya. Wa amaluhu, dan amalannya. 3 perkara ini akan cuman mengantarkan sampai ke kuburan. Misalkan hartanya, keluarganya membawa dia naik mobilnya, ya, atau membawanya dengan kendaraan yang mungkin dibiayai dengan hartanya, itu hanya sampai kuburan. Namun Rasulullah SAW bersabda, "Fayarji'u ahluhu wa maluhu," maka keluarga dan hartanya akan pulang, wa yabqa amaluhu, dan akan tetap kekal menemani dia, yaitu siapa? Amalannya. Ini juga sebagaimana dalam hadis Al-Bara' bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu, ya, tentang kejadian meninggalnya seorang manusia itu nanti di alam barzah, di kuburan. Jadi setelah meninggalkan dunia, arwahnya kan dinaikkan dulu ke langit, maka setelah itu, setelah yang mengantarkan jenazah itu pulang, ya, meninggalkan kuburan, maka arwah itu, rohnya akan dikembalikan ke jasadnya. Ya, di alam kubur itu yaitu alam barzah. Nah, maka pada saat itu dia akan merasa sendirian dalam keadaan gelap gulita. Ya, ibaratnya kalau saudaranya kematian itu ya ketika kita tidur. Jadi kalau kita tidur kok tindian nih loh, nggak bisa bangun, susah, itu ibaratnya orang mati itu rasanya kayak gitu. Tidak bisa bangun kok peteng dedek, tidak ada temennya itu. Teriak-teriak juga percuma itu. Sebelahnya juga nggak akan dengar. Nah, lalu bagaimana kondisinya? Kalau orang yang beriman, maka nanti akan didatangkan amal solehnya itu berwujud manusia yang akan menjadi teman dia di alam barzah, menunggu hari kiamat. Jadi di alam barzah itu sementara. Karena sudah disebutkan kan, hatta zurtumul maqabir. Cuman ziarah aja, ziarah kan berkunjung, tidak kekal di kuburan, hanya sementara. Nah, sementara di alam kubur itu akan ditemani dengan amalannya. Kalau amal soleh, maka dia akan berwujud laki-laki dengan pakaian yang putih, bersih, wangi, menemani dia. Tapi kalau amalannya amalan soleh, amalan buruk, maka dia akan ditemani berwujud, ya ibaratnya kalau sekarang itu kayak monster gitu Pak. Hitam, legam, buruk. Kalau baunya luar biasa, itu akan menjadi ada bagi dia di kuburan. Waliyatubillah. Assalamualaikum. Jadi ini merupakan pengingat bagi kita semua. Alhamdulillah ketika kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala, itu semoga bisa meningkatkan keimanan kita kepadanya, meningkatkan kepercayaan kita kepada Allah, hingga meningkatkan ketakwaan kita. Dalam artian takwa itu kita semakin bersemangat untuk beramal soleh. Kita menggunakan kenikmatan yang Allah berikan untuk ketaatan kepadanya. Semoga bermanfaat. Naktafi bihadzal subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.